Damian pulang ke mansion dengan wajah sangat keruh. Dia membanting jas yang baru saja dibukanya lalu melemparnya begitu saja ke arah sofa di kamarnya. Sial, beraninya mereka bermain di belakang Tuan Darren, dasar wanita tidak tahu diuntung. Makian dan cercaan terus keluar dan melayang dari mulutnya. Damian benar-benar kecewa dan marah. Seminggu setelah ia diminta Darren untuk mengajari Miranda tentang seluk-beluk perusahaan, Damian menemukan hal janggal pada sikap wanita itu. Seringkali di tengah kegiatannya yang sedang memberi pengarahan pada Miranda, Damian sering menemukan Miranda sedang senyum-senyum sendiri sambil menatap layar ponselnya. Hal kecil, namun berakibat fatal untuk nasib Miranda ke depan. Damian yang sangat mengenal baik tuannya bisa memastikan pria yang sedang beri kirim pesan itu pasti bukan Darren, karena Darren memang jarang atau bahkan tidak pernah menggunakan fitur pesannya kecuali dalam situasi yang sangat genting. Harusnya aku menyadari lebih cepat gelagat anehnya itu. Desis Damian sambil mendesah pelan melepas rasa geram di dalam dada. Pada satu sore yang melelahkan, Damian sebenarnya ingin langsung pulang ke mansion dan beristirahat di kamarnya. Tapi sikap mencurigakan Miranda memaksanya untuk membuntuti wanita itu secara diam-diam. Damian yang sebelumnya sudah meletakkan alat penyadap di dalam mobil Miranda dibuat syok saat mendengar percakapan wanita itu dengan seorang pria di dalam teleponnya. "Kamu mau mengajakku dinner di restoran X, malam ini? Benarkah sayang? Kamu sedang tidak bercanda kan?" Miranda terkekeh manja. Satu tangannya sibuk memegangi setir kemudi sementara yang lainnya sibuk menempelkan gagang telepon ke telinganya. "Aku tidak bercanda sayang. Aku sudah kangen, sudah 2 hari juga kan kita tidak bertemu. Kamu mau ke apartemen dulu? Kita main sebentar di sini sebelum pergi, bagaimana?" Suara laki-laki itu cukup jelas tertangkap alat penyadap. Damian sampai ternganga di tempatnya. Saat Miranda menutup panggilan teleponnya, Damian langsung kembali fokus membuntuti mobil wanita itu. Beruntung jalanan sedang lancar sore itu, sehingga Damian tidak menemukan kesulitan saat mobilnya terus bergerak mengikuti mobil di depannya. Tak lama mobil berwarna putih yang dibawa Miranda terlihat masuk ke dalam sebuah kawasan apartemen yang cukup mewah. Damian mengerutkan alisnya sejenak sambil mencoba mengingat tempat yang sedang ia sambangi ini, terasa sangat familiar dan tak asing. Sejenak Damian melirik ke arah depan dan begitu manik matanya membaca palang nama tempat itu, wajah Damian langsung berubah syok. Bukankah ini apartemen tempat tinggal sahabat tuan yang bernama Peter? Damian tak begitu yakin, dia hanya pernah sekali ke sini. Tapi begitu sosok yang ada di kepalanya itu tiba-tiba terlihat muncul dengan merentangkan kedua tangan ke arah wanita yang baru saja turun dari mobil, Damian sudah tak perlu mempertanyakan keraguannya lagi. Ternyata benar, tempat ini adalah apartemen milik sahabat Darren. Tanpa membuang kesempatan emas yang ada, Damian langsung menghubungi nomor restoran yang sempat disebutkan oleh Miranda untuk menjadi tempat dinernya malam ini. "Aku ingin kamu mengawasi tamu yang bernama Peter Anderson dan Miranda Hudson," ucap Damian saat itu. Dan disinilah Damian saat ini, di kamarnya setelah ia berhasil mengantongi beberapa bukti tentang perselingkuhan Miranda dan laki-laki yang ternyata adalah sahabat tuannya sendiri. Rekaman CCTV di toko perhiasan dan restoran tempat mereka melakukan dinner romantis sudah cukup menjadi bukti perbuatan bejat keduanya. Bukan hanya berselingkuh, tapi Damian juga baru mengetahui kalau Miranda ternyata memang sengaja mengambil alih salah satu perusahaan Darren dengan tujuan untuk menguasainya. Sial, licik sekali wanita itu. Sekarang tugas terakhir Damian adalah memikirkan cara bagaimana menyampaikan semua ini pada Darren. Laki-laki itu sudah cukup terguncang dengan masalah Bella kemarin. "Tuan kemalangan apalagi ini? Saya tidak sanggup melihat kehancuran yang lebih parah dari kemarin." Damian mendesah sambil mengusap wajahnya sendiri. Kalut menyelimutinya.
Amora mengerjapkan mata pelan saat kesadaran telah diraihnya. Sudah seharian dia pingsan dan berada di salah satu kamar di mansion ayahnya. Begitu otaknya dapat kembali mengingat kejadian terakhir yang ia alami, Amora kembali menangis sambil menyembunyikan seluruh tubuhnya di dalam selimut. Amora. Darren muncul di balik pintu dan menatap cemas ke arah ranjang saat menyadari Amora ternyata sudah sadar dan sekarang malah sedang menangis seperti orang kesurupan. Amora tak menyahut, tangisnya masih terdengar cukup kencang di balik selimut yang sedang menutupinya. Bisa ia dengar derap langkah ayahnya semakin dekat mengikis jarak ke arahnya. "Menjauh dariku ayah. Aku tidak mau bicara dengan ayah," teriak Amora kesal. Darren tetap menjatuhkan tubuh di sisi ranjang sambil mendesah pelan. "Ayah mengkhawatirkan kondisimu, makanlah dan minum obatmu lebih dulu. Kamu boleh marah pada ayah, tapi kamu tetap harus pikirkan kondisi kesehatanmu, Mor." Amora lagi-lagi bergeming dengan ucapan ayahnya. Dia kecewa dan sedang sangat marah pada Darren. Perbuatannya benar-benar tak bisa dimaafkan. Kenapa harus Bella? Yah. Amora akhirnya membuka selimutnya dan menunjukkan wajah sembabnya pada laki-laki di depannya. Dia masih tak terima dengan apa yang terjadi pada Bella dan ayahnya. Darren nelangsa. Karena takdir sendiri yang memilihnya di antara banyak wanita di luar sana. Ayah tidak tahu di sahabatmu, ayah baru tahu belakangan saat sudah terlanjur memerawaninya. Iya, sela Amora menohok. Lidah Darren langsung keluh, tak mampu berkelit lagi. Ya, ayah sudah merebut kesuciannya. Ayah membelinya dengan harga yang pantas. Ayah jahat, ayah bajingan. Satu dua pukulan akhirnya melayang di dada Darren. Darren hanya diam membiarkan sampai Amora puas melampiaskan semuanya. Dia lebih baik dipukuli oleh Amora daripada harus melihat Amora diam dan menghindarinya. Bella menjual dirinya demi membiayai pengobatan adiknya. Andai aku tahu lebih awal, aku akan mencegah gadis polos itu melakukan hal nekat seperti ini. Ayah tahu betapa malangnya nasib Bella. Dia hamil anak ayah dan ayah malah akan menikah dengan Tante Miranda. Jerit Amora masih terus mengudara mengisi setiap ruang di kamar besar itu. Jika aku di posisi Bella, aku juga mungkin akan stres ayah dan memilih mati bersama bayi dalam kandunganku. Amor, hentikan. Darren meradang dengan nadi yang tercetak jelas di lehernya. Bella belum meninggal. Tegas Darren sambil berdiri dan menggelengkan kepalanya berkali-kali. Amora menyipitkan matanya, wajahnya tak kalah garang dari ayahnya. Jika Bella belum meninggal, memangnya apa yang akan ayah lakukan? Bertanggung jawab atas bayi itu. Lalu bagaimana dengan Tante Miranda? Amor bangun dan meringsek maju menghampiri ayahnya. Raut wajahnya menuntut penjelasan segera dari laki-laki itu. Jawab aku ayah. Setidaknya beritahu aku tentang perasaan ayah pada Bella. Jangan mempermainkan dia, karena ayah akan berurusan langsung denganku. Darren langsung membeku dengan wajah tegang. Mengenai perasaannya pada Bella, Darren sudah tidak ragu lagi. Wanita itu telah menempati sudut hatinya yang telah lama kosong setelah ditinggal ibu Amora. Hanya saja Darren mungkin sangat terlambat untuk menyadari. Darren menjatuhkan kepala menatap lantai marmer di bawah kakinya. Ayah mencintai sahabatmu Amor, ayah menyayanginya. Darren mendudukkan tubuh besarnya ke pinggir ranjang. Dengan kedua tangan yang bertumpu di atas paha, Darren memijat pelan kepalanya sendiri. Sekarang Amora puterinya sudah tahu semua rahasia yang ia simpan. Darren sudah tak ragu mengatakan isi hatinya tentang Bella. Tentang wanita yang telah berhasil membuat hidupnya kacau sejak kepergiannya. Darren mengusap wajah sambil mendesah frustasi. Di mana Bella? Di mana wanita itu sebenarnya? Meski sampai detik ini Darren belum menemukan secuil pun informasi mengenai kondisinya, tapi entah kenapa firasat Darren meyakini kuat kalau wanita itu masih hidup sampai detik ini. Tuan muda. Damian muncul di balik daun pintu setelah mengetuk sebanyak 3 kali.
Darren mengalihkan perhatiannya ke arah lelaki yang masih menahan langkahnya di daun pintu. Masuklah. Begitu Damian mendekat, ia bisa melihat lelaki berjambang tipis itu tampak sangat kelelahan. Terlihat lingkaran hitam membayang di bawah sepasang mata hazelnya yang membius. Pasti semalam, Darren tidak mendapatkan tidur berkualitas lagi. Ada apa? Tanya Darren sambil berdiri dan berjalan mendekati balkon kamarnya. Damian mengikuti langkah pria itu sebelum menjawab pertanyaannya. Aku punya kabar penting untuk Tuan, jawab Damian akhirnya. Tentang Bella. Darren terlihat antusias, dia menghentikan langkah dan menoleh sejenak ke arah Damian. Tapi gelengan kepala Damian menyurutkan kembali semangatnya. Bukan tentang Nona Bella. Katakan, apa yang mau kamu sampaikan? Darren kembali sibuk dengan pemandangan langit yang terlihat sangat cerah hari ini. Dia mendekat dan sengaja berdiri di belakang pagar balkon kamarnya. Damian membuka kunci tab yang sejak tadi berada di tangan kanannya. Dengan gerakan gesit, dia terlihat sibuk mengotak-atik layar benda pipi itu. Kabar ini mungkin akan membuat Tuan sangat terkejut, ucap Damian di belakangnya. Sibuk memandangi lukisan alam di atasnya, Darren sama sekali kelihatan tak tertarik. Selain kabar mengenai Bella, baginya untuk saat ini hal lain tak begitu penting. Ini tentang Nyonya Miranda dan Tuan Peter. Lanjut Damian lagi. Mendengar kedua nama itu disebut bersamaan, kedua alis Darren langsung bertaut di tengah. Dia akhirnya memutar tubuh dan berhadapan persis dengan Damian. Baru Darren sadari, wajah bawahannya itu tak kalah lelah dan suram seperti dirinya. Apa yang terjadi? Kenapa kamu menyebut nama Peter sahabatku? Darren menyipitkan mata dengan sinyal awas. Damian tidak pernah memasang tampang ini sebelumnya. Damian memberanikan diri membalas tatapan mata tuan mudanya. Melihat gurat kesedihan masih terbaca jelas di sorot mata Darren, sebenarnya Damian masih belum tega untuk menyampaikan fakta mengejutkan tentang tunangannya itu. Tapi mau sampai kapan menyimpan bangkai kebusukan? Sebelum Darren hancur dan terperosok lebih dalam, Damian akan berusaha mencegah kemungkinan buruk itu. Lebih baik Tuan lihat sendiri rekamannya, saya sudah mengkopinya, semua file tentang mereka ada di sini. Damian menyerahkan tab yang sejak tadi masih dalam genggamannya. Meski terlihat ragu, tapi Darren akhirnya menerima benda itu. Dia duduk di kursi balkon sambil menyilangkan satu kakinya. Matanya sejenak menatap kembali ke arah Damian dengan tatapan ragu, entah kenapa Darren merasa apa yang akan dia lihat ini bukanlah sebuah kabar baik. Melihat tatapan tuannya yang masih bertumpu padanya, Damian hanya mengangguk dan mengangkat satu tangannya seolah memberi jawaban untuk tuannya agar segera memeriksa semua yang telah ia sodorkan di dalam tab itu. Dengan degup jantung yang sedikit berdebar, Darren akhirnya menurunkan arah pandangannya, kembali ke atas layar tab. Begitu ia menekan tombol play pada layar, matanya langsung membelalak syok. Bangsat! Terdengar suara benda dibanting keras yang menyebabkan seisi mansion panik. Amora akhirnya keluar dari kamarnya dan langsung menghampiri Damian di depan kamar ayahnya. Damian, ada apa dengan ayah? Wanita itu hendak menarik handle pintu kamar, tapi Damian langsung mencegahnya. Amora melirik Damian dengan rasa penasaran yang membuncah, jelas-jelas di dalam sana Darren sedang mengamuk entah karena apa. Aku ingin menemui ayah, apa yang terjadi di dalam sana, kenapa dia terus berteriak seperti itu, Dam? Jangan sekarang Nona, Tuan butuh waktu untuk meredakan kekesalannya sendiri. Jawaban Damian sama sekali tak memuaskan rasa ingin tahunya. Amora kembali meringsek dan berusaha menerobos pertahanan Damian, tapi laki-laki itu dengan cepat langsung menarik pergelangan tangannya. Aku bilang jangan sekarang Nona. Lepas Dam, aku ingin bertemu ayah. Aku khawatir dengan keadaannya. Semua akan baik-baik saja percayalah. Damian terus menarik wanita itu turun menjauh dari lantai atas. Beruntung Desmond tiba-tiba muncul di pintu depan.
Dengan cepat Damian langsung menarik Amora ke arah pria itu. "Tuan Damian, aku ingin bertemu dengan Tuan Dar." "Desmond, Tuan Darren tidak bisa diganggu dulu untuk sementara waktu, bisa kau tolong aku jaga Nona Amora hari ini?" tanya Damian sambil menyerahkan tangan Amora ke pria di hadapannya. Meski wajah Desmond terlihat bingung, tapi laki-laki itu akhirnya tetap mengikuti perintah Damian. "Baiklah Tuan Damian, saya akan menjaga Nona Amora. Lepaskan aku Dr. Desmond." Amora kesal karena dua pria itu memutuskan seenaknya. "Ikut aku Nona, ayo." Desmond menarik tangan wanita itu dan akhirnya mereka melenggang pergi meninggalkan area mansion milik Darren. 2 jam lebih Amora menunggu dengan gelisah di dalam rumah dinas milik Desmond. Dia akhirnya diberitahu semua fakta mengejutkan mengenai tante sekaligus calon ibu sambungnya. Begitu Amora melihat rekaman CCTV itu, matanya langsung melotot dan tubuhnya seketika menegang hebat di tempat. "Tante, ya Tuhan." Air mata Amora pecah tanpa bisa dicegah. Dia menatap syok ke arah Damian. Damian hanya sanggup memberi anggukan untuk mempertegas bahwa apa yang ia lihat itu adalah benar adanya. Miranda telah berselingkuh dan dia juga merencanakan hal buruk pada perusahaan milik ayahnya. Tab yang sedang dalam genggaman Amora hampir saja jatuh kalau saja Desmond yang duduk di sebelahnya tidak segera mengambil alih benda itu. Jadi ini alasan ayah mengamuk di dalam kamar. Dia tahu soal ini. Meski wajahnya masih sangat terkejut, tapi Amora berusaha keras mengendalikan dirinya. Dia sangat kecewa, tapi ayahnya pasti jauh lebih kecewa dari dirinya sendiri. Damian mengangguk sambil menjatuhkan pandangannya ke arah lantai, terdengar helaan nafas berat keluar dari bibir laki-laki itu. "Maafkan aku karena terlambat menyadarinya. Harusnya aku menyelidiki Nyonya Miranda lebih awal. Tuan Darren mungkin tidak akan tertipu sejauh ini." Tiba-tiba sekelebat bayangan wanita yang memakai gaun putih gading yang sedang berciuman di dalam mobil kembali melintas dalam ingatan Amora. Jadi benar, ternyata waktu itu yang dia lihat adalah Miranda, dan laki-laki yang bersamanya bisa jadi adalah Peter, pria yang diduga kuat sebagai selingkuhannya. Teganya tante melakukan ini pada ayah. Amora menghentak kakinya ke lantai, rasa sedih bercampur marah padu jadi satu. Dia tidak bisa membayangkan sehancur apa ayahnya saat ini. "Aku ingin bertemu ayah. Nona, lebih baik kita berikan dia waktu untuk sendiri dulu saat ini. Tuan Darren harus melepas semua beban yang ada di dalam hatinya baru ia bisa tenang bertemu dengan yang lain. Tapi aku takut ayah akan melakukan hal bodoh, Dam." Amora terlihat sangat khawatir. Bisa saja kan Darren kehilangan akal sehatnya karena masalah yang bertubi-tubi datang menghampirinya akhir-akhir ini. Amora memang masih jengkel pada ayahnya, tapi bagaimanapun menyebalkannya laki-laki itu, hanya Darren yang ia punya di dunia ini. "Tuan tidak selemah itu Nona, aku akan terus mengawasinya." Laki-laki yang menjadi bawahan paling setia ayahnya itu meyakinkan dengan segala ucapannya. Amora akhirnya hanya bisa pasrah menunggu dengan wajah yang terlihat sangat kalut. Plak! Satu tamparan keras melayang di pipi Miranda sampai wanita itu jatuh terpental dan dahinya membentur pinggiran meja di ruang tengah. Selama mengenal Darren, baru kali ini Miranda melihat perlakuan kasar laki-laki itu. Bermaksud ingin berkunjung dan mengajak Darren dinner di luar, Miranda justru mendapat hadiah yang sangat mengejutkan. "Darren, apa-apaan ini? Kenapa kamu menamparku?" Miranda langsung memegangi pipinya yang terasa pedas karena tamparan laki-laki itu. Dia menatap marah sekaligus bingung ke arah Darren. Darren berjalan gagah, dengan seringai yang sangat mengerikan. Dia berkata sinis pada wanita yang ada di bawah kakinya. "Kau sudah berkhianat dengan sahabatku sendiri di belakangku, merencanakan hal luar biasa untuk mengambil alih perusahaanku, dan sekarang kamu masih berani bertanya kenapa?" Dek. Wajah Miranda langsung berubah pias, dan tubuhnya langsung membeku di tempat mendengar perkataan laki-laki itu.